Halo, apa kabar semuanya? Ketemu kembali bersama saya, Bunia, dalam kelas sosiologi. Baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang sosiologi. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial. Baik, apa sih stratifikasi dan diferensiasi sosial itu? Nanti akan saya jelaskan dalam video ini, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan mau memberikan sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada gambar, berbagai macam tipe orang ya. Di sini ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang masih kecil, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, ada yang masih bayi, ada foto Ratu Inggris juga di sini, ada foto tentara. Nah, sebenarnya saya pengen jelasin tentang apa sih? Nah, ini adalah bahwa ternyata tuh di dunia ini ada berbagai macam tipe orang, ada berbagai macam perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Nah, disitulah yang menjadi pijakan yang menjadi akar adanya stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Baik, perbedaan sosial. Nah, di dalam sosiologi itu ada dua jenis perbedaan sosial. Nah, yang pertama adalah diferensiasi sosial. Dan yang kedua adalah stratifikasi sosial. Nah, bedanya apa sih? Oke, kita bahas satu persatu. Diferensiasi sosial. Baik, diferensiasi sosial berdasarkan definisinya adalah pemilahan warga masyarakat atau pemilahan masyarakat itu sendiri menggunakan parameter-parameter yang tidak berjenjang atau setara, atau sering disebut juga sebagai parameter nominal. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya parameter-parameter yang tidak berjenjang atau setara ini artinya adalah masing-masing masyarakat itu dibedakan tidak berdasarkan status atau kelas. Jadi semuanya setara, dianggap setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, contohnya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada jelaskan mengapa sih terjadi diferensiasi sosial itu. Nah, ternyata diferensiasi sosial, belibet terus ya dari tadi ya. Ternyata diferensiasi sosial dalam masyarakat ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik atau ciri-ciri masyarakat itu sendiri. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perbedaan karakter fisiologis seperti warna kulit dan jenis kelamin. Nah, contohnya kayak gitu ya. Warna kulit, jenis kelamin, apalagi misalnya bentuk rambut, apa lagi ya? Seperti itu ya contohnya ya. Nah, lalu apalagi? Perbedaan karakteristik sosial seperti pekerjaan atau profesi. Nah, profesi yang satu dengan profesi yang lain, misalnya guru, pedagang, dokter. Sebenarnya secara value tidak ada sih yang lebih mulia atau yang lebih bagus karena semua dianggap setara. Oke, yang lainnya adalah contohnya perbedaan karakteristik budaya, misalnya perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi. Ini banyak sekali ya di misalnya dalam satu negara saja perbedaannya itu ada banyak sekali, apalagi di negara-negara yang berbeda. Nah, kita tahu di Indonesia saja suku bangsa ada banyak sekali, agama juga ada banyak, keyakinan ada banyak sekali. Kemudian yang lainnya tradisi juga banyak sekali ya. Itu jadi perbedaan budaya. Oke, ada lagi perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa, perbedaan subkultur. Banyak sekali ya, ini juga terkait budaya itu tadi ya. Nah, oke, kita lihat satu persatu ya. Di perbedaan karakter fisiologis itu misalnya perbedaan genetik ya, itu bisa juga tadi saya sebutkan warna kulit, misalnya orang Afrika dan orang
Jepang misalnya, tentu saja warna kulitnya berbeda ya. Terus misalnya perbedaan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki itu juga berbeda. Tapi masing-masing itu dianggap setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih secara value itu tidak ada yang lebih diunggulkan dari yang lainnya. Oke, kemudian tadi sosial tadi udah saya jelaskan ya. Agama, kemudian perbedaan budaya seperti agama, semua agama itu dianggap sama ya, tidak ada yang lebih mulia dari yang pada yang lainnya. Oke, seperti itu. Sudah paham ya. Jadi diferensiasi sosial itu tidak melihat value, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak, dan dianggap setara semuanya. Jadi walaupun berbeda, semua itu setara. Oke, itu tadi diferensiasi sosial dalam masyarakat. Oke, lalu kita bahas sekarang adalah stratifikasi sosial. Nah, oke, sedikit tambahan, kalau diferensiasi sosial itu kita juga biasa menyebutnya perbedaan secara horizontal, karena itu tadi dianggap setara, semua dianggap setara, jadi horizontal, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, sedangkan yang stratifikasi sosial ini biasa juga disebut dengan pembedaan-pembedaan secara vertikal. Ya. Kenapa secara vertikal? Nah, karena dalam stratifikasi sosial ini ada yang disebut value, ada yang dianggap lebih baik atau lebih tinggi, lebih mulia dari yang lainnya, ada yang dianggap lebih rendah. Nah, secara definisi adalah pemilihan warga masyarakat secara hierarkis berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, antara lain nih, apa saja nih? Pendapatan, kekayaan, pemilikan uang, harta benda, kehormatan, keturunan, jabatan, tingkat pendidikan, dan juga kekuasaan serta wewenang. Nah, parameter-parameter ini tadi yang membuat dalam masyarakat itu ada pembagian-pembagian kelas-kelas sosial yang bertingkat. Ada pengelompokan dalam masyarakat. Nah, beda ya kalau dalam diferensiasi sosial tadi kita melihat semuanya setara. Kalau di sini tidak. Nah, misalnya saja nih, tadi berdasarkan kepemilikan kekayaan. Ada yang kaya sekali, ada yang dari kelas menengah atas, kelas elit, ada yang dari kelas rakyat jelata, kelas menengah ke bawah. Seperti itu jelas perbedaannya ada ya. Nah, lalu stratifikasi sosial ini apa sih? Kalau tadi diferensiasi sosial kita sudah melihat ya berdasarkan beberapa parameter, berdasarkan misalnya warna kulit dan sebagainya. Nah, kalau dasar stratifikasi sosial menurut Sosiolog Martian adalah pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Dan yang keempat, pendidikan. Nah, yang kekayaan ini, nomor satu, kekayaan ini misalnya golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah tadi juga sudah saya sebutkan ya. Tentu saja kepemilikan kekayaan di negara di seluruh dunia itu tidak yang sama. Ada orang yang kaya sekali, saking kayanya sampai nggak cukup, kita bilang kaya aja nggak cukup. Ada yang benar-benar nggak punya apa-apa, benar-benar miskin, malah punya banyak hutang misalnya, itu juga ada. Jadi tidak sama ya. Nah, oke, sekarang kekuasaan. Sama ya, di kekuasaan itu ada beberapa negara yang masih ada sistem feodalnya, atau maksudnya ada kerajaan-kerajaan, misalnya di Inggris itu masih ada raja, masih ada bangsawan, masih ada rakyat jelata, atau di Indonesia juga kita masih banyak ya, misalnya di Yogyakarta masih ada raja, sultan, masih ada bangsawan keraton, dan masih ada rakyat biasa. Nah, seperti itu. Masih ada berdasarkan kekuasaan-kekuasaan seperti ini. Kemudian ada juga kekuasaan yang misalnya tidak terkaitan dengan kerajaan, misalnya saja dalam suatu pemerintahan tentu saja yang di pucuk kepemimpinan itu lebih memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang di bawahnya, atau pengambil keputusan itu tentu saja memiliki kekuasaan yang lebih, seperti misalnya Perdana Menteri atau misalnya Presiden, seperti itu. Nah, kemudian dari parameter ketiga yaitu kehormatan. Nah, kehormatan ini misalnya saja dalam kasta Brahmana, kasta dalam agama Hindu ya, misalnya di Bali.
masih ada yang namanya kasta. Ada beberapa kasta yang masing-masing itu memiliki tingkat kehormatan yang berbeda. Misalnya kasta Brahmana itu memiliki kehormatan yang paling tinggi. Kemudian ada kasta Sudra, kasta yang lainnya ya. Ada 4 kasta ya. Sudra itu yang paling bawah ya, seperti itu. Nah, kemudian dari parameter yang keempat, parameter terakhir nih, ini ada berdasarkan pendidikan ya. Nah, pendidikan ini ada juga misalnya cuma lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, ada yang S1, sarjana, ada yang bahkan sampai profesor. Itu memiliki masing-masing dianggap memiliki value yang berbeda seperti itu. Nah, itu tadi dasar stratifikasi sosial sekaligus contoh-contoh stratifikasi sosial. Nah, baik, ini sepertinya sudah selesai slide-nya. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya pada hari ini dengan topik diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Baik, sekarang sudah paham, sudah punya gambaran ya tentang apa itu, perbedaannya apa, definisinya apa, dan contoh-contohnya seperti apa. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi-materi selanjutnya akan saya bagikan di grup kelas ya, mohon selalu dipantau. Oke, gitu aja. Terima kasih.